kalaupun cinta ini ditanyakan kepada saya, cinta itulah ketulusan. Wah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa dalam acara GGS ya, atau dalam bahasa lainnya GGS, ngobrol-ngobrol santai. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan membahas tentang merawat cinta ya, karena persoalan cinta ini adalah persoalan yang kita hadapi setiap hari. Ketika orang berbicara tentang cinta, maka ada dua kemungkinan, dia bersemangat atau tidak bersemangat, karena memang cinta itu sendiri adalah berenergi. Makanya ketika orang betul-betul jatuh cinta, kadangkala dia justru terarah pada peningkatan produktivitas, peningkatan kebaikan. Berarti cinta yang sedang dialami adalah cinta yang energinya positif. Namun ketika seseorang jatuh cinta, kemudian cintanya justru mengarahkan ia pada kelumpuhan, pada kejatuhan, berarti cintanya negatif. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini saya ditemani oleh Ustadz Kondang di Gorontalo, Ustadz Rahmat Jafar, SPDI, yang sementara menyelesaikan studinya S2 di bidang syariah. Mudah-mudahan beliau bisa menyelesaikannya dengan cepat sehingga ilmunya berkah dan bermanfaat buat umat. Kemudian di sebelah kanan saya ini ada tokoh Gorontalo, seorang pengacara, Bapak Muhammad Iqbal Kadir SHMH. Beliau sebagai salah satu pengacara yang terkenal di Gorontalo dengan jam terbang yang luar biasa. Jadi pada malam hari ini kita akan berbicara tentang cinta, bagaimana kiat-kiat untuk merawat cinta kita, khususnya yang sudah menikah ya. Kalau yang belum menikah, mudah-mudahan dengan perbincangan kita pada malam hari ini bisa bertambah ilmunya, sehingga ketika sudah menikah, sudah berkeluarga, kita sama-sama bisa memperbaiki kualitas cinta kita. Jadi sekedar pengantar dari saya, ketika kita membangun cinta, yang pertama yang harus kita ketahui adalah kita harus mengetahui tentang mau dibawa kemana cinta yang kita miliki. Kita harus mengenal visi dari cinta yang akan kita bawa. Tentu kita harus mengenal visi. Setidaknya kalau dari saya menggambarkan bahwa ketika kita membangun cinta bersama pasangan kita, visi cinta kita adalah kita ingin seperti doa yang kita baca dalam doa sapu jagat, yaitu kita ingin membangun cinta yang bisa membawa kita pada kebahagiaan di dunia. Bahagia di dunia. Kalau misalkan sebuah pasangan dalam rumah tangga, kemudian dia tidak mampu membawa cinta mereka berdua pada kebahagiaan di dunia, maka saya kira itu merupakan cinta yang gagal. Jadi bagaimana kita membangun kebahagiaan di dunia, kemudian bahagia di akhirat, dan dijauhkan dari neraka. Jadi yang saya ingin katakan adalah kita harus mengenal visi apa yang ingin kita bawa dalam cinta kita bersama pasangan kita. Jadi itu ya, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan dijauhkan dari neraka, sebagaimana doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian yang kedua, nanti sebentar dari teman-teman akan menambahkan ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita dalam membangun cinta memperbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Karena
ketika kita ingin bahagia di dunia, ketika kita ingin bahagia di akhirat, dan ketika kita ingin dijauhkan dari neraka, maka bagaimana mungkin kita bisa meraih semua itu kalau kita tidak mengenal Tuhan kita, kalau kita tidak memperbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta. Karena yang punya cinta ini bukan kita manusia. Yang punya cinta ini adalah Dia yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, mari kalau kita serius ingin memperbaiki kualitas cinta kita adalah kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta. Agama manapun pasti mengajarkan hal seperti itu. Karena di dunia ini hanya dua. Kalau bukan bersama Tuhan, kalau bukan bersama Allah, maka kita akan bersama dengan syaitan. Hanya dua itu. Seseorang ketika dia tidak bersama Allah, pasti dia bersama syaitan. Karena Al-Quran telah menjelaskan bahwa inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuhmu. Nah, setan ini kan dari dua golongan, yaitu dari golongan jin dan dari golongan manusia. Ketika orang berbicara tentang misalkan pelakor, ketika orang berbicara tentang apa, kalau perebut suami orang apa? Pebinor. Saya berani mendefinisikan bahwa entah itu pelakor atau pebinor, dia adalah setan dari golongan manusia. Nah, kalau setan dari golongan jin ini akan senantiasa berada dalam diri kita. Dia membisikkan sesuatu kepada kita, menggoda kita, menjerumuskan kita. Makanya manusia itu sejak dia lahir sampai dia mati, dia tidak pernah akan aman, dia tidak pernah akan selamat dari yang namanya musuh abadinya, yaitu syaitan. Karena memang Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi bahwa setan itu adalah musuhmu. Termasuk setan akan berupaya bagaimana agar cinta manusia itu hancur. Entah itu cinta kepada Allah, cinta kepada sesama manusia, dan juga cinta kepada pasangannya. Saya kira itu sekedar pengantar dari saya tentang kalau kita ingin serius membangun cinta yang bagus dengan pasangan kita adalah kita yang pertama kita harus mengenal visi kita. Mau apa ini? Kita ini menikah mau apa? Kalau cuma sekedar melampiaskan syahwat, saya kira cinta yang seperti itu tidak akan bertahan. Kemudian yang kedua adalah kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya kira nanti sebentar bisa kita lanjutkan. Untuk berikutnya saya persilakan kepada Ustadz Rahmat Jafar untuk memberikan materinya terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa GGS bersama Ustadz Cinta ya. Untuk Facebook menggunakan akun beliau, dan sebenarnya GGS ini program dari komunitas Cinta Masjid Gorontalo yang alhamdulillah saya sengaja mengundang beliau dengan Pak Muhammad Iqbal Kadir. Ini advokat muda yang sangat masyhur dan tersohor di Gorontalo. Ada hubungan kausalitas antara posisi beliau dengan Ustadz Cinta ini. Nanti insya Allah akan ketahuan juga di ending ya. Karena berbicara tentang cinta, beliau juga hampir tidak pernah absen status-status Facebooknya tentang cinta. Pertama, kalau kita berbicara tentang cinta, ini adalah fitrah manusia ya, yang Allah tanamkan di dalam setiap diri ya, setiap insan. Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i ya, dan Allah telah menghiaskan di dalam diri manusia itu ya hubbus syahwat, ada kecenderungan ya, ada kecintaan. Bahkan di situ secara spesifik eksplisit Allah menyebutkan ada kata syahwat. Syahwat itu artinya keinginan, ada kecenderungan. Hubbus syahwati ya, kecenderungan kepada siapa? Minan nisa. Yang disebutkan pertama adalah wanita-wanita. Ya, artinya memang laki-laki ini pasangannya adalah wanita. Jadi fitrahnya laki-laki yang bersih, yang normal adalah mencintai wanita. Ya, kalau dia mencintai laki-laki maka sudah rusak fitrahnya. Ya, ada juga yang mencintai dua-duanya. Ya, wanita dia suka, laki-laki juga dia suka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi fitrah manusia yang masih normal adalah mencintai lawan jenis. Akan tetapi kemudian Allah atur dalam bingkai pernikahan.
ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila, larangan ini kemudian Allah iringi dengan solusi. Jadi Allah itu luar biasa. Syariat itu ketika melarang sesuatu juga memberikan solusi. Misalnya dalam bab riba, Allah mengatakan wala ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Banyak sekali ayat-ayat tentang riba, ya. Innalladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Jadi ketika Allah mengharamkan riba, Allah berikan solusi. Ya. Alurnya sama tapi endingnya berbeda. Yakni muzaraah kalau dalam bab pertanian, atau musaqat atau murabahah kalau dalam hal patungan pembiayaan modal, ya. Jadi sama dia meminjamkan uang, tapi kalau akadnya adalah pinjaman, maka keuntungan yang dihasilkan dari pinjaman tersebut menjadi riba. Tapi kalau akadnya adalah kerjasama, ya, keuntungannya dibagi dua dengan akad bagi hasil murabaha, maka tidak menjadi riba. Ya, begitu juga dengan perzinahan. Ketika Allah melarang kita mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukan, maka Allah berikan solusi dengan pernikahan. Dan tidak ada sesuatu yang paling indah dari dua insan, laki-laki dan perempuan yang saling mencintai selain daripada pernikahan. Dan karena itu kata Nabi, ma ra'aitu lil mutahabbaini mislan nikah. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang terindah dari laki-laki dan perempuan yang saling mencintai, ya, lebih daripada pernikahan. Kenapa? Karena seseorang ketika melakukan pernikahan cukup dengan akad nikah saja, ya. Saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin sekian-sekian, dibayar tunai atau dibayar kredit misalnya. Karena boleh dibayar kredit, ya, tergantung perempuannya. Ya, dibayar tunai atau dibayar cicil atau kredit, bahasa ekonominya, maka telah sempurna setengah dari keimanan dia itu, baik laki-laki maupun perempuan yang telah melakukan akad nikah tersebut. Nabi SAW mengatakan, man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman atau nisfad din. Siapa yang telah menikah, maka dia sesungguhnya telah menyempurnakan setengah dari agama. Tapi jangan kemudian Pak Iqbal kita salah memahami hadis ini dan kita ambil dengan para kololo. Kita bilang, baru satu kali kawin itu setengah agama yang sempurna. Apalagi kalau kawin kedua kali, ketiga kali, mahinggo lo, mahinggo pato, ya. Berarti mamal pol-pol da agama mati. Semua pol saya pi agama. Jadi walaupun pernikahan sampai 4 kali bagi seorang laki-laki, sekaligus dia poligami sampai 4 istri, maka tetap setengah agama yang sempurna. Adapun yang setengah tersisa, kata Nabi, falyattaqillah fin nisfil baqi. Sempurnakan yang tersisa itu dengan cara bertakwa kepada Allah. Nah, apa definisi takwa di sini? Yang dimaksud dengan takwa di dalam rumah tangga adalah semua kebaikan yang dilahirkan dari pernikahan itu. Ya, memandang wajah istri, menyentuh istri, mengusap dan membelai istri, semua, ya, mencari nafkah untuk istri dan anak-anak. Maka semua aktivitas yang dilahirkan dari pernikahan tersebut dalam bingkai rumah tangga itu sesungguhnya proses di dalam penyempurnaan setengah agama yang tersisa tersebut. Jadi sungguh indah memang kalau berbicara tentang cinta, tapi cintanya terarah. Ya, cintanya adalah sesuatu yang memang terbingkai di dalam akad nikah dan akad yang syar'i, sah menurut agama dan negara. Nah, disinilah yang saya korelasikan antara profesi Pak Iqbal ini dengan cinta ini, dengan pembahasan kita malam ini. Sebab pernikahan yang diakui di Indonesia itu adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, ya, sesuai dengan syariat dan agama. Kemudian juga diakui secara hukum negara. Ya kan? Dan juga lawan dari pernikahan adalah perceraian. Pernikahan itu adalah ikatan, perceraian adalah pembubaran. Jadi cerai itu adalah mufaraqah, pembubaran antara laki-laki dan perempuan yang tadinya terikat. Jadi selama belum ada cerai, maka mereka masih diikat oleh tali pernikahan. Nah, disinilah kemudian sekali lagi Pak Iqbal bisa juga ikut menambahkan bahwa cinta ini kenapa harus dirawat, supaya tidak berujung di pengadilan. Begitu, ya. Ketika kita terima buku nikah, jangan sampai buku nikah ini akan kembali ke KUA. Begitu. Karena berapa banyak orang yang kemudian pernikahannya luar biasa, buku nikahnya sampai difoto berkali-kali, ratusan kali oleh seluruh teman-temannya, oleh media diperlihatkan begini, tapi 1 tahun 2 tahun, bahkan ada yang cuma 1-2 bulan kembali ke KUA.
Nah, ini kemudian menarik untuk kita perbincangkan bagaimana fitrah yang telah Allah tanamkan di dalam diri kita ini, ya, yang terbingkai di dalam ikatan akad nikah keluarga ini kita rawat baik-baik. Dan itu yang kemudian perlu untuk kita share. Barangkali juga ada yang sedang mencari-cari kira-kira bagaimana Ustadz, rumah tangga saya mulai goyang begini-begini, ada yang mulai masuk dan lain sebagainya, sehingga butuh pencerahan dan sebagainya. Nah, saya kira Ustadz Rizal Baja dengan Pak Iqbal Kadir ini memang luar biasa kompetensinya di dalam diskusi tentang cinta ini, ya. Itu dulu dari saya. Baik. Jadi luar biasa ya tambahan dari Ustadz Rahmat Jafar dalam perspektif beberapa dalil, ya, bahwa ketika Allah melarang zina, maka Allah punya solusi yang diberikan kepada manusia, yaitu menikah. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan pandangan tentang merawat cinta dalam perspektif hukum atau apalah, terserah yang Pak pengacara mau sampaikan, atau mungkin juga Pak Iqbal ingin menyampaikan tentang temuan-temuan di lapangan beberapa kasus-kasus perceraian yang mana mungkin kasusnya berkaitan dengan ekonomi atau dengan apa. Silakan. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sukul khair ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Asrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min madfa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya sangat bersyukur sekali, ya, berada di antara ustadz-ustadz ini, karena dengan Ustadz Rahmat ini banyak kali kita selalu chatting, janji, ngopi. Tapi baru kali ini Ustadz kita bisa sama-sama satu meja, satu pembahasan soal cinta. Ketika dipertemukan tentang cinta ini Ustadz. Yang seharusnya kemarin tuh bicaranya tentang politik. Tapi dipertemukan Allah di sini bicara tentang cinta. Cinta dalam politik. Cinta dalam politik. Begitu juga dengan Ustadz Rizal Baja. Beliau ini tidak asing lagi bagi saya. Sang murabi orang bilang. Karena beliau adalah tutor saya, guru saya ketika masih di kampus. Jadi sudah banyak doktrin cinta yang beliau masukkan ke dalam otak dan batin ini pada zaman perkuliahan. Malam ini saya rasa unik dan aneh, karena biasanya pengacara itu bicara tentang kasus per kasus, per perkara, bicara perdata, pidana. Atau biasanya saya buat penyuluhan itu bicara tentang narkoba, tentang kejahatan. Akan tetapi hari ini saya terasa dipaksakan bicara tentang cinta. Nah, kalau bicara tentang cinta ini, sampai kapanpun itu tidak bisa kita sepelekan begitu saja. Cinta ini tidak akan habis kita kupas sampai kapan. Tidak akan bisa habis. Karena cinta itu memang menarik untuk dibahas, Ustaz. Kalaupun cinta ini ditanyakan kepada saya, ya, cinta itulah ketulusan. Wah. Ya, cinta itu tentunya ketulusan. Seorang ibu, bapak cinta kepada seorang anak tentunya tulus. Cinta kakak kepada sang adik, begitupun demikian. Jadi cinta yang betul-betul tulus itulah cinta yang sebenarnya. Tapi kalau cinta yang terasa dipaksakan oleh lingkungan dan sebagainya, itulah bukan cinta yang sebenarnya. Tapi kalau toh nanti ditanyakan tentang cinta, menurut saya, kalaupun cinta ini saya sudah uraikan, sudah jelaskan panjang dan lebar, tentunya ini tidak akan sampai pada kata cinta atau hakikat cinta yang sebenarnya, Ustaz. Kalaupun cinta ini saya bawa ke akal, bicara tentang cinta tapi pakai nalar, maka cinta ini akan membuat akal ini akan lemah, bagaikan keledai berbaring tak berdaya dalam lumpur. Allahu Akbar. Ya, karena cinta ini, Ustaz. Nah, terkait tentang apa yang sudah dibahasakan oleh Ustaz,
cinta tadi Ustaz Jalbaja dan Pak Ustadz Rahmat tentunya sudah panjang, akan tapi bicara tentang merawat cinta dari apa yang kami temukan di lapangan, karena kebetulan saya selaku praktisi banyak pula menangani salah satunya terkait perceraian, apakah itu dari pihak perempuan atau wanita yang mengajukan atau dari pihak laki-laki selaku pemohon. Nah, ada dua kesimpulan yang bisa saya ambil dari praktik di lapangan, dari alasan-alasan klien kami itu untuk memisahkan diri dalam satu perikatan atau perjanjian atau satu ikatan. Salah satunya adalah kita harus memangkas ego. Karena kalau ego dari masing-masing ini kita tinggikan, maka tidak ada yang menang. Ini yang bisa kita hadapi di lapangan terkait dengan perceraian. Ego dari salah satu pun itu harus diturunkan tensinya. Untuk apa? Untuk merawat cinta yang sudah dibangun ini. Yang kedua, bicara tentang cinta ini yang nantinya berbuah nantinya di pengadilan, kebanyakan yang kami dapati adalah ketidaknyamanan lagi. Yang seharusnya di dalam cinta, dalam ikatan itu 10% kecocokan, 90% itu adalah penyesuaian diri. Saya sudah tidak cocok dengan dia Ustadz karena bla bla bla. Itu kalau dari segi persentase itu hanya 90%. Sisanya adalah penyesuaian diri. 90% itu adalah penyesuaian diri. Karena apa? Tidak mungkin apa yang saya biasa sebelum nikah, kemudian pasangan saya juga sebelum nikah kita jadikan satu, masing-masing kita bawa juga 100% sama-sama. Pasti ini akan baku dapat orang bilang. Dan tentunya ada ego yang sebelum saya nikah, ketika saya nikah, maka ada tensi yang harus saya tinggalkan di situ. Maka penyesuaian barangkali tentang makanan. Saya contoh tidak suka makan pedas Ustaz. Nah, barangkali istri atau lawan jenis dari bapak dan ibu misalnya suka yang namanya pedas, maka saya pun harus mengikuti barangkali. Barangkali dia suka makan yang manis-manis, saya tidak terlalu bikin manis begitu. Nah, itu juga harus menyesuaikan diri dengan pola pikir dia, dengan sikap dan tingkah laku dia. Tentunya selaku suami atau selaku laki-laki harus bisa menyesuaikan dengan sikap sang istri. Nah, ini yang barangkali yang kami dapati dari sekian klien kami, dua hal itu. Alasan ketidaknyamanan dan ego. Dan tentunya apa disampaikan Ustaz tadi ya, yang ketiga adalah perselingkuhan. Nah, barangkali ini karena ada kesempatan. Nah, maka waspadalah begitu Ustaz. Karena disampaikan tadi di setiap kesempatan itu pasti ada celah iblis untuk masuk. Begitu yang saya bisa dapati dari perkara ini. Mungkin demikian Ustaz yang bisa saya bahasakan tentang cinta ini. Karena saya di perjalanan ini bicara cinta ini apa yang harus dibahas. Yang tentunya di sebelah saya ini orang-orang yang mahir dalam kata-kata misalnya cinta dalam arti yang positif barangkali. Mungkin demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, kita sapa dulu ya penonton yang sementara menyaksikan acara kita pada malam hari ini. Ada Pak Irwan Usman Umar. Beliau juga bertanya, bukan bertanya ya, membuat pernyataan, termasuk setan yang melarang orang cinta masjid. Kemudian ada Bapak Denny Madundang, ada Bapak Juanda Yeno, Masya Allah. Ada yang lain-lain ini, ada Bapak Jojo Tugian, Bapak Jeffrey George, dan lain-lainnya. Nanti insya Allah sebentar kita akan sapa yang lainnya. Kita lanjutkan. Jadi saya juga melanjutkan ya. Jadi saya juga menemukan pernah mendengar ya bahwa salah satu faktor yang menyebabkan banyak terjadi kasus perceraian di pengadilan itu adalah karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Nah, kalau faktor ini saya menyimpulkan bahwa penyebab utama dari kasus perceraian dari faktor ekonomi ini karena lifestyle. Jadi karena orang-orang yang bercerai karena faktor ekonomi itu, kalau saya lihat ya, yang saya amati, saya dapati bukan karena tidak ada uang,
bukan karena pendapatannya sedikit, tapi karena lifestyle-nya melebihi pendapatannya. Misalkan yang ini saya menyimpulkan ya, misalkan orang yang seharusnya mungkin belum layak untuk pakai mobil, sudah memaksakan diri punya mobil, akhirnya harus ngutang, akhirnya cicilan-cicilan itu membuat pendapatan mereka harus tidak cukup setiap bulan. Nah, ini akan menjadi pemicu pertengkaran antara suami istri. Makanya saya mendefinisikan, pernah saya membuat sebuah materi live siaran langsung juga ya, bahwa hobi berutang itu bikin rusak cinta. Karena memang saya menemukan hal itu ya. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin supaya jangan sampai terjadi percekcokan di dalam rumah tangga itu karena faktor ekonomi, maka jangan sampai kita hobi berutang. Karena lifestyle ini akan menuntut kita untuk membelanjakan uang kita, membelanjakan pendapatan kita pada belanja keinginan, bukan pada belanja kebutuhan. Padahal kalau misalkan kita hitung-hitung secara disiplin, biasanya kebutuhan kita itu bisa kita belanjakan, bisa kita biayai dengan pendapatan kita suami dan istri. Tapi kalau sudah banyak pada faktor keinginan, lifestyle, beli ini, beli itu, beli ini, nah itu bisa menjadi faktor pertengkaran dalam rumah. Saya kira itu sekedar tambahan dari saya. Ini ada Pak Okri Yahya juga sedang menonton kita. Kalau misalkan sama Pak Rahmat ada yang bertanya, mungkin sebelum ada yang bertanya mungkin kita lanjutkan dari tambahan ya dari Ustadz Rahmat Jafar, mungkin terkait temuan-temuan di lapangan. Apa sih sebenarnya yang membuat kadangkala cinta itu tidak langgeng ya, tidak bertahan, susah, sepertinya susah bagi kebanyakan orang untuk merawat cinta mereka. Padahal kalau kita lihat mungkin mereka sudah sejahtera, suaminya bekerja ada pekerjaan, istrinya juga ada pekerjaan, tapi justru kalau kita temukan paling banyak kasus perceraian itu adalah orang-orang yang secara ekonomi mereka mampu. Silakan Ustadz. Pertama kita ingin kaji dari ini dulu ya, hilirnya dulu ya sebelum di hulu. Jadi ketika kita melakukan akad nikah, pernikahan, pertama memang pastikan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menikahi wanita ini atau suami ini ya, calon pasangan hidup kita itu memang benar-benar kita yakini adalah dalam rangka untuk menyempurnakan kebaikan yang akan kita jadikan sebagai bekal untuk kehidupan setelah kematian. Karena begitu banyak pahala yang Allah janjikan di dalam pernikahan. Bayangkan ketika kita mau mendapatkan satu pahala yang besar, kita harus bercapek-capek dulu. Pada umumnya pahala yang besar itu dilahirkan dari ibadah yang berat. Dan karena itu para sahabat bertanya, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Para sahabat mengatakan begini, wahai Rasul, masa iya kami berbuat yang nikmat, yang enak-enak, tapi pahalanya kok besar? Ada pahalanya, bahkan pahalanya sama dengan pahala sedekah di situ. Lalu kata Nabi, bukankah jika kamu meletakkan kemaluanmu pada sesuatu yang haram, ya, kamu tidak berdosa, kamu berdosa? Para sahabat mengatakan, ya, kami pasti berdosa. Nah, demikianlah juga dalam pernikahan. Jadi setiap sentuhan, ya, bergaul dengan istri itu adalah ibadah yang nikmat tapi besar sekali pahalanya. Nah, kalau kita niatkan karena Allah, berarti kita panen pahala. Persoalannya adalah kita menikah seorang wanita itu ia orientasinya semata-mata karena ingin kita naik strata sosialnya. Misalnya karena limaliha, karena dia kaya. Memang Nabi SAW menyebutkan kriteria wanita yang akan dinikahi itu ada 4. Tungkahul mar'atu li arba, limaliha, li jamaliha, li asabiha, wa li diniha. Karena cantik, karena agama, karena hartanya, karena keturunannya, karena cantiknya, dan karena agamanya. Tidak ada yang salah dari 4 ini. Hanya saja yang salah adalah ketika kita memprioritaskan hartanya dan memang murni karena hartanya supaya kita naik strata sosialnya, supaya kita jadi orang kaya dari hartanya. Maka Nabi memberikan ancaman. Jadi hadis yang umum tadi itu kemudian Nabi khususkan, jika ada yang menikah seorang wanita karena hartanya, lam yazidhullahu illa faqra. Allah tidak akan memberikan apa-apa kepadanya kecuali kefakiran, kecuali kemiskinan. Dia akan bertambah miskin, ya, akan hancur
kehidupannya kalau dia memang benar-benar pure niatnya itu karena harta, mengejar harta. Dan kriteria lain misalnya dia cari karena cantik, dia kesampingkan ini agamanya, dia bilang gampang itu mau barawat, mau tanamkan nilai-nilai agama nanti tinggal dibawa di majelis ta'lim. Akhirnya dia pun tidak melakukan itu, dan karena kecantikannya berantakan rumah tangganya, ya. Siapa yang menikahi wanita juga karena keturunannya, maka tidaklah dia mendapatkan kecuali kehinaan. Jadi titik beratkan pernikahan itu karena alasan agama. Fasfar bidatid din taribat yadaka. Karena kalau kita menikahi seorang wanita karena alasan agamanya, maka ada jaminan kebahagiaan di situ. Berapa banyak orang yang istrinya cantik sekali, cantiknya panjang, tapi 3 bulan cerai, ya kan? Ada yang istrinya mohon maaf wajahnya biasa-biasa saja, tapi karena agamanya kuat, karakternya soleha, dia punya sifat yang soleha, maka sampai mati pun mereka bertahan. Kenapa? Karena yang menjamin kebahagiaan itu sekali lagi adalah sifat kesolehan. Walaupun mohon maaf harta, keturunan dan kecantikan itu sebagai penunjang, ya, sebagai penunjang. Adapun merawat cinta ini sebenarnya sederhana. Ini inti pembahasan kita sebenarnya, bagaimana kiat merawat cinta itu. Pertama, minta kepada Allah ini cinta, sebab Allah itu pemilik cinta. Dan karena itu kemudian Allah katakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara kekuasaan Allah, lihat, Allah mengatakan wa min ayatihi. Ini ayat Allah. Pasangan hidup kita, istri dan suami kita itu ayat Allah. Ayat yang tidak bersakal dan tidak berharokat. Mungkin selama ini kita mengenal ayat-ayat Allah yang berfathah, dhamma dan kasroh, ada sukunnya. Tapi ketahuilah, ada ayat Allah terbesar di dalam rumah tangga kita, yakni pasangan hidup kita. Dia ayat Allah yang berjalan, yang tidak berharokat. Nah, di antara tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan pasangan hidup kita dari jenis diri kita sendiri. Litaskunu ilaiha, supaya apa? Supaya dengan pasangan hidup kita itu kita mendapatkan sakinah. Nah, sakinah ini akan lahir setelah kemudian kita mendapatkan apa? Mawaddah. Ya, waja'ala lakum mawaddatau warahmah. Tidak usah khawatir kalau dijodohkan oleh orang tua kita. Selama orang yang akan dijodohkan dengan kita itu agamanya baik. Ya, kalau misalnya seorang gadis mau dijodohkan dengan seorang laki-laki yang memiliki 2 kriteria dan standar kriterianya itu sesuai dengan kriteria yang disebutkan oleh Nabi. Jadi kalau perempuan kan disebutkan ada 4 kriteria tadi, ya. Karena hartanya, karena cantiknya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Kalau laki-laki, itu sebenarnya keempat-empatnya ini juga bisa berlaku. Akan tetapi secara eksplisit, secara umum, Nabi SAW mengatakan, idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu. Siapa, wahai para wali itu laki-laki yang punya anak gadis, atau seorang laki-laki yang punya saudari perempuan, orang tuanya sudah meninggal, berarti kan dia wali daripada saudari perempuannya ini. Jika kalian didatangi oleh seorang laki-laki yang kalian ridho agama dan akhlaknya, ingat, agama dan akhlaknya, fazawijuhu, jangan berpikir panjang, nikahkan. Ya, berapa banyak kemudian yang terjadi, fakta yang terjadi adalah laki-laki yang soleh, agamanya baik dan akhlaknya baik, datang karena misalnya uangnya tidak cukup. Ya, Pak Iqbal misalnya model delomai 10 juta atau 15 juta, DP mama bilang, pohwali ngopo utia, usahkan kamar biar cuma 30 juta. 30 juta itu di luar sapi, di luar baras, di luar orjen, di luar pakai. Sama dengan 50 juta itu mama. Jadi, berapa banyak fakta itu terjadi, tapi kemudian ini berujung kepada malapetaka. Kata Nabi apa? Ancamannya begini. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau kamu tolak laki-laki itu, maka akan terjadi fitnah yang besar di muka bumi dan kehancuran yang besar. Berapa banyak misalnya, tadinya dia niatnya baik, ingin menyelamatkan agama dia, akhlaknya baik, agamanya baik. Lalu karena tidak direstui, harus menambah uang sekian banyak, akhirnya mereka berpikir dirayu oleh setan, ambil jalan pintas. Ya, apa yang harus dilakukan? Coblos sebelum hari H. Akhirnya yang tadinya dia kamari 15 juta, pada ujungnya, pada endingnya, pada akhirnya DP papa bilang, "Ponaul my out pen bawa 5 juta." Iya kan? Datang kamar biar bawa 5 juta.
Ya. Kenapa? Mohon maaf sekali para pemirsa, sapi kalau bunting, sapi kalau hamil, orang baku rampas akan, puahwal tahu. Tapi kalau mohon maaf, perempuan yang hamil, Masya Allah, orang baku tolak akan. Ya, yang tadinya DP harga 30 juta, mohon maaf ini harga ini dalam tanda kutip, maharnya 30 juta. Tapi kemudian ditolak, harus ditambah lagi, karena terjadi ini fitnah yang besar, akhirnya ya sudah, mana saja, penbos 10 juta. Yang penting selamat. Inilah akibat daripada ancaman Rasulullah SAW yang tidak diabaikan dan tidak dihiraukan oleh para wali dan orang tua. Dan pertanyaan tadi dari Pak Rizal Baja tentang bagaimana sesuatu pernikahan ini berakhir pada perceraian, sesungguhnya begini, sebagaimana nikah membutuhkan fikih, cerai juga membutuhkan fikihnya. Dan karena itu dalam kitab-kitab fikih para ulama bukan cuma fikih nikah, fikhul munakahat yang dibahas, tapi juga fikhul tolak. Dan di dalam Al-Quran tidak ada surat pernikahan, tidak ada suratun nikah, yang ada adalah suratul tolak. Artinya apa? Pentingnya perceraian ini sehingga membutuhkan fikih dan pemahaman. Kita mau belajar fikih cerai itu bukan berarti kita ingin cerai, tidak. Justru kita ingin menghindarkan diri kita dari perceraian. Karena seseorang kalau faham fikihnya, faham ilmunya, maka dia sangat kecil kemungkinan dia jatuh terjerembab di dalam kesalahan tersebut. Nah, saya ingin katakan bahwa perceraian itu bukan aib. Perceraian itu bukan aib. Yang penting alasannya pun logis. Alasannya bisa dibenarkan oleh agama. Tapi kalau perceraian yang diakibatkan karena KDRT, karena perselingkuhan, karena ekonomi misalnya laki-lakinya bukan karena tidak mampu. Kalau beda kasusnya tadi disebutkan karena lifestyle-nya yang berlebihan. Tapi karena laki-lakinya lantingalo, abalo, malas mau cari nafkah untuk itu beda lagi. Atau dia mampu tapi bakhil. Ya, dia tidak memberikan tidak memenuhi kebutuhan istrinya dalam hal ekonomi, ya. Kalau dalam hal biologis tiap hari, tapi ekonominya dia ekonomis juga dia. Ya, artinya bakhil, ya, bunggili, ya, piita, bunggili atau piita. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perceraian bukan aib. Bahkan di antara hal-hal yang membolehkan seorang wanita, seorang istri minta cerai kepada suaminya itu adalah gugat cerai atau minta cerai yang disebut dalam istilah fikih dengan khulu itu adalah ketika sang suami tidak mampu memenuhi biologisnya. Bayangkan. Karena biologis ini adalah salah satu kebutuhan yang menjadi tujuan daripada pernikahan. Maqasid pernikahan itu supaya apa? Ya, li isba' gharizah al-jinsiyah, untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Kalau itu tidak terpenuhi, walaupun hartanya banyak, apapun yang dia minta, dia kasih. Ya, diminta oleh istrinya mobil yang mewah, dia kasih. Tapi mohon maaf, barang yang satu ini dia tidak bisa penuhi, maka sang istri pun secara syariat, secara hukum dibolehkan untuk minta cerai. Ya, disebut dengan khulu. Pak Iqbal juga bisa kira-kira kalau di pengadilan itu, ya, istilahnya gugat cerai. Ya, gugat cerai. Itu yang diajukan dari sang istri. Tapi ini memiliki konsekuensi hukum, ya, tersendiri. Nah, di zaman sahabat, di zaman Nabi SAW pernah ada seorang wanita meminta cerai dari suaminya. Jadi suaminya namanya Thabit bin Qais. Ya, Thabit bin Qais. Thabit bin Qais ini mohon maaf, dia agamanya baik sekali. Perhatikan, agamanya baik sekali. Akhlaknya baik sekali, ya. Salatnya jangan ditanya lagi. Tapi sang istri tiba-tiba datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan begini, "Wahai Nabi, sesungguhnya saya tidak mencela suami saya Thabit bin Qais karena akhlaknya dan bukan karena agamanya. Agama dan akhlaknya ini luar biasa baik sekali. Tapi kemudian mohon maaf sekali, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis saya." Mungkin kalau zaman sekarang ini sesuatu yang memalukan dan bisa viral kalau di portal Gorontalo. Bisa viral sekali kalau muncul di media sosial, seorang wanita minta cerai gara-gara tidak terpenuhi biologisnya. Ini pernah terjadi di zaman Nabi. Dan kemudian, kalau begitu, kamu mau apa? Saya minta cerai. Ya, sang suami tidak mau menceraikan. Saya minta cerai. Kata Nabi begini, lihat bagaimana konsekuensi daripada minta cerai. Mungkin kalau di hukum di undang-undang pernikahan, saya tidak tahu bagaimana prakteknya di pengadilan agama. Apakah ada konsekuensinya ini tercapai atau tidak, terjadi atau tidak? Kata Nabi, apakah kamu siap mengembalikan maharnya? Jadi konsekuensi hukum dari seorang wanita yang meminta cerai dari suaminya harus mengembalikan seluruh maharnya. Kalau maharnya 50 juta harus dikembalikan 50 juta.
Kalau mobilnya waktu itu mobil apa? Mobil Brio misalnya. Dia harus ganti dengan mobil yang baru waktu dia sama nilainya dengan waktu dia kasih itu mahar. Tidak boleh dia kasih pulang yang 10 tahun itu yang tinggal second. Itu tidak boleh. Harus dia kembalikan sama dengan nilainya di awal. Lalu perempuan bilang begini, oh iya, maharnya adalah kebun kurma. Bayangkan kebun kurma itu luas sekali dan banyak pohonnya. Dia bilang, saya siap mengembalikan mahar tersebut. Ketika dia kembalikan mahar tersebut, kata Nabi, wahai Thabit bin Qais, terimalah maharnya dan ceraikan dia. Artinya begini, saya ingin mengatakan bahwa perceraian itu adalah hal yang biasa, tapi juga tolong dijaga, jangan sampai kita endingnya ke sana. Ya. Nah sekarang kita kembali berarti bagaimana cara merawat cinta dalam rumah tangga sehingga kita tidak berujung kepada pengadilan tersebut. Sehingga saya katakan tadi, minta dari Allah cinta, ya, karena dia sesungguhnya sang pemilik cinta. Yang kedua, rawat terus ini cinta. Bagaimana caranya? Jangan bakhil untuk menyebutkan sayang kepada pasangan hidup, ya. Sampai sekarang terus terang kalau saya pribadi kadang-kadang keceplosan di tengah orang pun manggilnya yang, ya, padahal sebenarnya kita bisa manggil nama saja, Abi atau Umi atau Papa atau Umi, ya. Jadi kalau saya manggil istri saya sayang di tengah orang, kadang-kadang yang nengok orang lain. jadi serba salah juga. Tapi karena memang itu sudah menjadi tradisi dan kebiasaan. Tapi dengan itu subhanallah, saya memberikan kesaksian secara pribadi, ini sangat ampuh di dalam merawat cinta, ya. Dan cinta itu usahakan tidak turun kualitasnya dari ketika kita start awal, ya. Pokoknya misalnya sudah 10 tahun pernikahan, bagaimana caranya kualitas cintanya itu bisa lebih daripada 10 tahun yang lalu. Dan itu sangat mungkin terjadi. Tinggal bagaimana cara kita, ya. 2 tips ini dari saya, yakni minta cinta dari sang pemilik cinta. Kemudian yang kedua adalah jangan pelit-pelit untuk menyebutkan kata sayang kepada istri yang disertai dengan pelukan dan sentuhan. Jangan sayang, ya, sayang ini tapi sambil melayang ini tak apa, ya, dia mai sayang timang ulemu sayang. Ini juga bahaya, ya, jangan sampai waktu masih pacaran batunangan dulu, pokoknya setiap baku dapa itu wahai kekasihku, ya. Tapi setelah 10 tahun pernikahan bukan lagi kekasihku tapi so kaki wausiku. Nah, ini masalah. Itu dulu dari saya. Baik, banyak ya. Kalau kita mendengarkan penjelasan dari Ustadz Rahmat Jafar sangat luas, karena memang bicara soal cinta itu bukan cuma bicara soal suka, ya, tapi juga berbicara soal bagaimana kalau misalkan terjadi kebuntuan cinta yang disebut dengan tolak tadi, ya, cerai. Itu bagian dari cinta. Makanya cinta itu luas, yang harus akan kita bahas. Oleh karena itu saya mungkin bertanya ke Pak Iqbal sebagai pengacara, ada ndak kasus-kasus yang ditemukan pada saat misalkan gugat cerai di pengadilan agama itu yang aneh begitu? Apakah mungkin sesuai dengan yang disampaikan oleh Ustadz Rahmat Jafar atau mungkin kasus-kasus yang lain? Karena kenapa kita bicara kasus agar supaya para pendengar di rumah bisa melihat bahwa itu nyata. Silakan. Terima kasih Ustaz. Saya malah khawatir aku sampaikannya yang di khalayak ramai itu nanti dipersetkan yang apa begitu, ya, yang keberapa. Tentunya ini harus positif. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Rahmat Jafar, memang ada dari beberapa hal yang disampaikan tadi, dari memotong ego dan 10% kecocokan dan sisanya adalah penyesuaian. Memang di aturan kita ada 5 pokok yang menjadi alasan orang bercerai. Yang pertama, lawan kita atau misalnya suami maupun istri, itu seperti disampaikan tadi, berlaku zina. Itu di agama memang ketika seseorang telah berbuat zina, maka ketika salah satu dari pasangan ini mengajukan perceraian, maka itu dibuktikan dengan saksi dan alat bukti, maka saya yakin dan percaya itu cepat diputus. Kemudian di samping berzina, pasangan kita juga itu pemabuk, penjudi dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu
faktor atau alasan seseorang mengajukan gugatan perceraian atau permohonan perceraian di pengadilan agama. Kemudian yang kedua, di samping melakukan perbuatan-perbuatan tadi, ada yang kedua yaitu melakukan kasih tadi, kaki dan sikut, atau kekejaman, ya, KDRT, penganiayaan. Ini juga menjadi alasan paling banyak yang kami temukan ketika seseorang wanita biasanya itu melakukan gugatan cerai. Saya jarang melihat kalau sang suami melakukan permohonan perceraian itu alasannya sang istri kuat sekali memukul suami. Ya, ini dia setengah dalam tanda kutip DKI ini, dibawa ke tiap istri, ya, ini bahaya ini. Paling jarang. Biasanya yang melakukan gugatan cerai itu terkait dengan alasan tadi, yaitu sang suami, karena faktor kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, penganiayaan. Kemudian yang ketiga adalah, saya potong, kalau misalnya di presentasi itu angka yang paling tinggi itu apa kira-kira? Angka yang paling tinggi adalah memang KDRT salah satu. KDRT? KDRT salah satu. Di samping ada perselingkuhan. Kalau ekonomi di bawah? Ekonomi itu bahkan tidak tersentuh. Oh begitu. Ya, bahkan tidak tersentuh di pengadilan agama. Kemudian yang ketiga adalah salah satu dari pasangan ini turun dari rumah 2 tahun berturut-turut tanpa ada alasan apapun. Pokoknya kita mau turun. Sampai-sampai ada lagu di Gorontalo itu, ya utia ini setengah mati. Bahasa Gorontalo kita ini agak vulgar sedikit. Nah, ini yang harus kita pahami. Ada 3. Yang ketiga tadi adalah turun dari rumah 2 tahun berturut-turut. Kemudian yang keempat adalah salah satu dari pasangan itu cacat, dalam artian tidak bisa memberikan keturunan misalnya. Ini juga menjadi alasan kenapa orang itu bercerai. Nah, paling banyak memang salah satu itu adalah memang kekerasan. Tapi kalau untuk tidak mendapatkan keturunan itu sangat-sangat minim, apalagi faktor ekonomi. Ini yang kami lihat di pengadilan agama yang menjadi alasan kenapa hakim itu memutus, karena ini sesuai dengan kompilasi hukum Islam yang kita pegang bersama-sama. Kemudian yang terakhir yang menjadi alasan itu yang sudah tidak ada kecocokan. Ketidakkecocokan ini selalu bertengkar, tidak ada habis-habisnya. Akhirnya sampai keluar kata-kata dari salah satu pihak, kita cerai dan lain sebagainya. Memang ada juga dilema ketika kami selaku praktisi di lapangan dibenturkan dengan hukum Islam ini, disampaikan, Pak, perceraian ini memang betul halal. Begitu juga sama hal dengan pernikahan. Tapi perceraian ini adalah Allah benci. Nah, ketika ini keluar, maka kami selaku pengacara pun sampai ada kata-kata innah para pemata tulang rusuk yang tadinya sudah bagus kemudian dipatahkan kembali. Jadi kami itu di lapangan dikenal dengan sang kasih patah tulang rusuk yang sudah kasih patah kembali, ya. Ini yang harus kita luruskan luruskan kembali dengan yang ya ini yang harus kita pahami bersama. Siapa tahu dari 5 faktor tadi ini akan menjadi introspeksi diri untuk kita semua. Mungkin demikian, Ustaz. Jadi memang kalau saya mendengarkan penjelasan dari Pak pengacara bahwa salah satu faktor yang penyebab dari perceraian itu adalah perselingkuhan, ya, perselingkuhan. Makanya saya sampaikan tadi bahwa dalam urusan cinta ini kita harus mengenal musuh kita. Kita harus mengenal siapa sih penyebab dari orang itu bisa berzina, siapa sih penyebab dari orang bisa tergoda. Karena memang itu tadi saya sampaikan. Makanya memang kadangkala kita itu mungkin setan berkata, lu ini serius nggak musuhan sama gue? Karena setan itu sangat serius untuk menghancurkan manusia, termasuk ingin menghancurkan manusia dalam urusan percintaan, apalagi berumah tangga. Setan sangat tidak ikhlas, tidak mau dia kalau pasangan suami istri itu bisa langgeng, apalagi bahagia, sehingga mereka bisa melahirkan surga dalam rumah, ya. Seperti baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Makanya tambahan dari saya, kalau kita serius ingin menjaga cinta kita di dalam rumah adalah kita harus mengenal setan. Karena setan itu musuh kita. Jadi itu dari golongan jin dan dari golongan
manusia kalau di dalam rumah orang-orangnya sholat, orang-orangnya mengaji, orang-orangnya selalu berurusan dengan kebaikan, selalu hadir di majelis-majelis ilmu, saya kira setan tidak akan betah, bahkan karena yang akan melindungi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena pada prinsipnya kita tidak bisa melawan setan. Karena kita tidak bisa melawan jin ya. Kalau setan dari golongan manusia bisa kita lihat. Kalau pelakor, pebinor bisa kita lihat. Kita bisa kita bisa atasi. Misalkan jangan dipandang, jangan di skip. Kalau misalkan dilihat di Facebook hal-hal yang tidak bagus bagi mata, kita skip. Nah, itu bagian dari cara kita untuk melawan setan-setan yang bisa kita lihat. Tapi kalau dengan setan yang dari golongan jin, kita tidak bisa melawan langsung mereka kecuali kita berlindung kepada Allah. Makanya kalau kita bagus hubungan kita dengan Allah, kita mengenal Allah, kita taat kepada Allah, maka yakinlah Allah yang akan menjaga cinta kita di dalam rumah. Kalau sudah Allah yang menjaga, maka tidak ada yang lain yang bisa menghancurkannya. Saya kira itu ya. Mungkin karena ini tidak ada pertanyaan, sudah hampir 1 jam kita berdiskusi, maka tibalah kita pada kesimpulan terakhir ya. Saya persilakan dari Ustadz Rahmat Jafar mungkin menyampaikan kesimpulan bagaimana cara kiat-kiat merawat cinta. Baik, terima kasih. Ini sudah di penghujung kajian kita pada diskusi atau ngobrol-ngobrol santai kita pada malam ini. Saya ingin memberikan kesimpulan sedikit bahwa cinta ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syukuri jika kita masih ada rasa cinta ya. Karena dengan adanya cinta ini kemudian sesungguhnya menjadi modal untuk kita bahagia di akhirat. Jadi orang yang sedang bercinta, dia bahagia di dunia dan bahagia di akhirat jika dia letakkan cintanya itu di atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dulu bicara sakinah mawaddah warahmah jika solat kita masih bolong-bolong ya. Bagaimana kita bisa meraih mawaddah dan rahmat dari Allah kalau kita tidak cinta kepada Allah? Dan bukti cinta kita kepada Allah itu sesungguhnya implementasinya dalam ibadah kita sehari-hari. Makanya Allah katakan tentang cinta itu sendiri, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian cinta kepada Allah, kata Nabi ini qul itu adalah kata perintah kepada Nabi, mukhatabnya adalah Nabi. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Jika kita ikut Nabi berarti seluruh ajarannya harus kita ikuti, harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau sholat saja bermasalah, sholat Jumat saja bisa terhitung jari, 3 kali berturut-turut tidak sholat Jumat sehingga hati kita tertutup, maka jangan heran jika rumah tangga kita berantakan. Kalaupun ada sayang, ada cinta di dalam rumah tangga, maka tetap tidak ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja memang apa yang ingin saya simpulkan di akhir, bahwa cinta adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan terus kita update, kita minta dari sang pemilik cinta tersebut agar kemudian benar-benar tujuan dari pernikahan untuk menjadi sakinah mawaddah warahmah itu kita dapat murni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sakinah itu tidak akan lahir kecuali adanya mawaddah dan rahmat. Mawaddah itu adalah cinta, rahmat adalah kasih sayang. Ada perbedaan mawaddah dengan mahabbah. Dalam Al-Quran itu disebutkan ada mahabbah, ada mawaddah tentang cinta ya. Kalau mahabbah itu adalah sifat nafsi ya, sementara mawaddah itu adalah sifat amaliyah. Jadi kalau kita cinta, jadi mahabbah itu dia bersifat umum. Adapun mawaddah itu sebenarnya cinta yang terekspresikan dalam bentuk perbuatan. Makanya di dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu Allah tidak sebutkan mahabbah. Wa ja'ala bainakum mahabbah. Tapi Allah sebutkan wa ja'ala bainakum mawaddah. Kenapa? Karena dalam rumah, misalnya mohon maaf, ana bisa cinta sama antum, cinta karena Allah. Tapi sebatas cinta begitu karena kita sama-sama orang beriman, karena kita sama-sama manusia, ya kan? Dan cinta saya tidak full ke antum sebagaimana misalnya orang lain yang dekat dengan antum yang kasih makanan, yang kasih pakaian, begitu ya. Tapi ada cinta di antara kita, ya, karena cinta karena keimanan tadi. Tapi kalau kepada pasangan itu kan terekspresikan dalam bentuk perbuatan. Makanya dia lebih khusus, ya. Maka gerakan-gerakan dan aktivitas dalam rumah tangga itu sebenarnya implementasi daripada mawaddah yang turun dari Allah. Sehingga kalau mawaddah Allah cabut, maka akan terjadi KDRT.
Karena tidak ada lagi rahmat dan mawaddah tersebut. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan Pak Iqbal, Pak pengacara untuk menyampaikan kesimpulan kata-kata terakhir. Sudah pesan-pesan terakhir ini agak ngiri juga pesan-pesan terakhir ini Ustaz. Satu saja dari semua telah diuraikan tadi, komunikasi yang baik antar sesama itu akan menghasilkan kerjasama yang baik pula. Maka dari itu, ayo kembali kepada tugas dan fungsi dari masing-masing individu. Suami kembali kepada fitrahnya sebagai suami, dan istri pun kembali kepada fitrahnya sebagai istri. Jangan sampai ini tak lewat, tinggal istri juga semua, oh ini kan sudah emansipasi wanita, kita juga bisa kayak laki-laki ini kalau sudah seperti ini maka komunikasinya tidak lancar, kerjasamanya tidak kompak gitu. Jadi itu saja Ustadz, komunikasi yang baik akan melahirkan kerjasama yang baik. Demikian. Baik, dari kedua tamu kita pada malam hari ini saya bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan cinta yang bisa mendatangkan kebahagiaan, maka kita harus menjadi pribadi yang dekat dengan Allah. Kita harus belajar ini agama. Kita harus rajin-rajinlah belajar. Misalkan kita membaca kisah tentang bagaimana Rasulullah dan istrinya, bagaimana orang-orang sukses. Mungkin ada di sekitar kita yang sosok panutan kita yang bisa kita pelajari dari mereka, pada om-om kita atau pada tante kita, pada ya teman-teman kita. Bisa jadi mereka sukses membangun hubungan keluarga yang penuh cinta, penuh dengan kebahagiaan. Kita bisa belajar dari mereka tentang kiat-kiat. Kemudian yang terakhir tentu kita harus memperbanyak doa. Jadi kita ini kadang-kala kan malas berdoa, habis sholat langsung pergi. Padahal kita juga bisa mendoakan agar supaya keluarga kita, anak-anak kita, suami istri ini bisa bagus. Salah satu doa yang diajarkan Nabi adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi banyak doa-doa yang lain. Bisa juga pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, berilah petunjuk kepada keluarga saya, jagalah rumah tangga kami, dan seterusnya. Kita bisa meminta kepada Allah agar supaya Allah menjaga rumah tangga kita semua, menjaga keluarga kita, sehingga cinta yang kita bangun menjadi cinta yang sebenarnya. Saya kira itu perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kami tidak bisa bacakan satu persatu yang telah menonton acara kita pada malam hari ini. Kita tutup pertemuan kita dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.